Amaha Byakuya sama sekali tidak meragukan satu hal, gadis bernama Roma Hoito itu tidak tertarik padanya secara romantis. Tatapan Roma mengandung rasa ingin tahu yang murni, seolah-olah ia melihat Amaha sebagai sumber hiburan yang tak ternilai. Touka Kirishima menjelaskan bahwa Amaha bukan staf Anteiku, melainkan pelanggan tetap. Mendengar itu, Roma justru semakin antusias dan mengatakan bahwa keberadaan seorang pelanggan tetap jauh lebih menarik baginya. Amaha hanya menatapnya dengan ekspresi datar tanpa memberi reaksi apapun. Menyadari Roma sejak awal terus mengamati Amaha dengan tatapan aneh yang penuh makna, Touka segera menegurnya. Ia memperingatkan Roma agar tidak mengganggu pelanggan dan menegaskan bahwa sebagai pegawai baru Anteiku, Roma harus bekerja dengan serius atau akan dipecat bahkan sebelum hari pertamanya berakhir. Touka lalu menyodorkan nampan berisi cangkir dan piring kotor ke tangan Roma dan memerintahkannya membawa semuanya ke dapur. Roma memasang wajah cemberut seolah tersinggung, namun tetap menuruti perintah. Saat melewati Rize Kamishiro, Roma melemparkan senyum kecil yang penuh arti. Rize tidak menaruh perhatian khusus dan hanya membalas dengan senyum sopan yang kosong. Yoshimura kemudian memanggil Amaha dan memberi isyarat ke arah tangga. Amaha memahami maksudnya dan mengikuti Yoshimura ke lantai 2 untuk berbicara secara pribadi. Begitu mereka berdua saja, Yoshimura langsung menanyakan apakah Amaha benar-benar merupakan orang Wasu. Amaha menggeleng dan mengatakan bahwa ia tidak berada di bawah Wasu. Ia menjelaskan bahwa Yoshimura kemungkinan bertanya tentang bagaimana ia bisa mengenali identitasnya sebelumnya. Amaha mengakui bahwa petunjuk itu berasal dari Rize. Yoshimura tampak benar-benar terkejut mendengar nama Rize. Amaha menjelaskan bahwa Rize pernah menyebutkan bahwa organisasi kelima, pasukan pembersih milik Wasu, pernah memiliki seorang cleaner bernama Yoshimura, dan bahwa pria itu memiliki seorang anak hasil hubungan manusia dan ghoul. Ketika Amaha menghubungkan informasi tersebut dengan keberadaan si kembar Yasuhisa serta rumor tentang One Eye All, semuanya mulai masuk akal. 10 tahun lalu, teknologi untuk menciptakan half ghoul secara buatan belum ada. Amaha juga menyebutkan bahwa ia meneliti catatan tentang One Eye All dan menemukan ketidakkonsistenan mencolok dalam perilakunya. All yang tidak pernah membunuh siapapun adalah Yoshimura, sementara All lain yang meninggalkan jejak pembantaian pasti adalah anak Yoshimura. Ia kemudian bertanya langsung apakah kesimpulan itu benar. Yoshimura terdiam dan akhirnya mengakui kebenarannya. Ia menyatakan bahwa One Eye All yang sesungguhnya memang adalah anaknya, seorang half ghoul alami yang lahir sebagai keajaiban alam. Setelah itu, Yoshimura mulai membuka masa lalunya kepada Amaha, menceritakan seluruh kisah hidupnya tanpa menahan apapun. Tindakan ini menunjukkan kepercayaan mendalam yang ia berikan kepada Amaha, sekaligus kesadaran bahwa waktunya hampir habis. Wasu perlahan mendekati lokasi One Eye All, dan cepat atau lambat mereka akan memaksanya dengan ancaman kematian. Yoshimura menceritakan bahwa setelah ia dan Ukina saling mencintai, Ukina melahirkan seorang anak perempuan bernama Eto, seorang half ghoul. Namun, anak seperti Eto tidak hanya membutuhkan makanan manusia, melainkan juga daging manusia untuk bertahan hidup. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ukina adalah seorang jurnalis yang awalnya mendekati Yoshimura untuk menyelidiki klan Wasu. Ia mengetahui terlalu banyak rahasia mereka, dan Wasu menyadarinya. Organisasi V lalu menandai Yoshimura sebagai pengkhianat dan mulai memburu mereka. Untuk mencegah Wasu menemukan anak mereka, Yoshimura terpaksa membunuh Ukina dengan tangannya sendiri. Ia kemudian mengirim Eto ke Ward ke-24 dan menitipkannya pada seorang teman lama. 10 tahun kemudian, ketika seorang ghoul bernama One Eye All menyerang CCG, Yoshimura menyadari bahwa pelakunya adalah anaknya sendiri.
Yoshimura menyelesaikan ceritanya dengan wajah yang dipenuhi rasa bersalah. Beban membunuh Ukina demi menyelamatkan Eto dan dirinya sendiri telah menggerogotinya selama bertahun-tahun dan membuatnya merasa tidak pantas menatap putrinya lagi. Amaha, meskipun telah mengetahui kisah ini sebelumnya, tetap merasakan kepahitan mendengarnya langsung dari Yoshimura. Eto membenci ayahnya karena membunuh ibunya dan meninggalkannya, meskipun pada saat itu tidak ada pilihan lain. Yoshimura tidak mungkin melawan seluruh organisasi V sendirian. Jika ia tidak membunuh Ukina untuk menyembunyikan anak mereka, keduanya pasti akan mati. Tragedi itu semakin rumit ketika, bertahun-tahun kemudian, Eto yang telah menjadi penulis terkenal datang ke Anteiko untuk mencari ayahnya. Ia melihat Yoshimura tertawa dan tersenyum bersama para staf, tampak seolah telah melanjutkan hidup dengan bahagia. Dibandingkan dengan masa kecilnya yang penuh penderitaan, pemandangan itu menghancurkan harapannya untuk berdamai. Sejak saat itu, ia benar-benar berpaling darinya. Amaha kemudian bertanya, setengah bercanda, apakah Yoshimura tidak khawatir ia akan menjual informasi ini kepada CCG? Yoshimura menggeleng dan mengatakan bahwa ia percaya Amaha tidak akan melakukannya. Lagi pula, pihak Wasu sudah mengetahui keberadaan anaknya. Melaporkannya tidak akan ada gunanya. Wasu tahu persis apa itu Anteiko, dan selama Yoshimura menolak menyerahkan lokasi Eto, operasi pemusnahan akhir hanyalah masalah waktu. Yoshimura lalu mengatakan bahwa meskipun Anteiko hampir tidak memberikan apapun kepada Amaha, Amaha telah berkali-kali melindungi mereka. Jika suatu hari tiba saatnya, Yoshimura berharap Amaha sendiri yang mengakhiri hidupnya, karena hal itu akan sangat menguntungkan karir Amaha. Merasa hutangnya kepada Amaha terlalu besar, Yoshimura tidak meminta bantuan lebih jauh. Sebagai gantinya, ia menawarkan nyawanya sendiri sebagai pembayaran terakhir. Saat itulah sistem muncul dan memberikan 3 pilihan. Pilihan pertama, setujui permintaan manajer dan kalahkan dia secara pribadi selama serangan Anteiko di masa mendatang, dengan hadiah 40 points. Pilihan kedua, bersumpah untuk melindungi semua orang di Anteiko, dengan hadiah 60 points. Dan pilihan ketiga, bersumpah untuk melindungi semua orang di Anteiko dan menyelamatkan putri manajer, dengan hadiah 200 points. Meskipun pilihan ketiga memiliki bobot yang sangat besar, seluruh imbalannya diberikan di awal. Memilih jalan tersebut tidak berarti Amaha Byakuya harus menunggu sampai semua orang di Anteiko selamat dan putri sang manajer berhasil diselamatkan untuk menerima hasilnya. Selain itu, sejak awal Byakuya selalu merasa bahwa tragedi antara Yoshimura dan Eto adalah salah satu noda terbesar di dunia ini. Bahkan tanpa insentif dari sistem atau permohonan Yoshimura, ia merasa sulit untuk sekadar berpaling dan membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Byakuya memecah suasana berat dengan senyum tipis, mengatakan bahwa Yoshimura terdengar seolah hanya ada satu jalan yang tersisa, dan jalan itu langsung menuju kematian. Yoshimura menjawab dengan tenang bahwa ia tahu di mana akhir perjalanannya. Suatu hari, ia harus menebus dosa-dosa yang telah ia perbuat. Ia telah menerima takdirnya sejak lama. Meskipun ia masih memiliki kekuatan untuk melindungi diri, ia tidak lagi ingin melarikan diri. Dengan tetap tinggal, ia bisa membeli waktu bagi Touka dan yang lainnya, memastikan keselamatan mereka meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Byakuya menyatakan bahwa tidak perlu bersikap sepesimis itu. Ia berjanji akan melindungi semua orang di Anteiko, termasuk Yoshimura. Jika ada kesempatan, ia juga bersedia menyelamatkan anak Yoshimura. Pernyataan itu diucapkan dengan nada santai meskipun maknanya sangat besar, mengingat posisi resminya adalah seorang penyelidik CCG. Yoshimura terdiam, terkejut oleh tekad Byakuya. Ia bertanya mengapa Byakuya bersedia melakukan sejauh itu untuk mereka,
karena jalan tersebut akan menempatkannya dalam bahaya ekstrim. Byakuya menjawab dengan sederhana bahwa alasannya adalah Rize. Ia telah berjanji untuk melindungi Rize, dan kini Rize adalah bagian dari Anteiku. Jelas bahwa Rize telah menyukai tempat itu. Selain itu, menurut Byakuya, seseorang tidak selalu membutuhkan alasan untuk menolong orang lain. Yoshimura akhirnya tersenyum hangat. Filosofi itu sama seperti yang selama ini ia pegang ketika membantu Renji Yomo, keluarga Kirishima, dan para ghoul di Distrik 20, semua dilakukan tanpa alasan besar. Mungkin karena Byakuya adalah manusia dan seorang penyelidik, tindakannya terasa jauh lebih luar biasa di mata Yoshimura. Yoshimura kemudian memohon dengan tulus agar Byakuya menyelamatkan anaknya jika memang mampu. Sebagai balasan, ia bersumpah akan melakukan apapun yang ia bisa untuk memenuhi kebutuhan Byakuya, termasuk menyediakan perlindungan bagi Rize. Yoshimura sadar bahwa karena masa lalunya sendiri, ia adalah satu-satunya orang yang tidak akan pernah bisa menjangkau Eto. Ia menaruh seluruh harapannya pada Byakuya. Tidak seperti manusia lain, Byakuya adalah satu-satunya penyelidik yang bersedia mentoleransi, bahkan membantu para ghoul. Bagi Yoshimura, hal itu menjadikan Byakuya satu-satunya harapan keselamatan bagi Eto. Byakuya mengangguk dan menyatakan persetujuannya. Dengan itu, pilihan ketiga dinyatakan telah diselesaikan dan imbalannya diberikan, dengan catatan bahwa poin tersebut akan dicabut jika tujuan diabaikan atau gagal di masa depan. Percakapan mereka pun berakhir. Saat Byakuya turun ke lantai bawah, ia mendapati Touka Kirishima terlibat dalam konfrontasi tegang dengan sosok flamboyan berpenampilan Okama, Nico. Begitu melihat Byakuya, Nico langsung menyapanya dengan nada ceria, seolah sudah lama tidak bertemu. Touka membentak Nico dengan amarah, menanyakan bagaimana ia berani menunjukkan wajahnya lagi di tempat itu. Ia masih menganggap Nico sebagai anggota inti Aogiri Tree dan tidak memiliki toleransi sedikit pun terhadap siapapun yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Nico menanggapi dengan nada manja dan dramatis, berpura-pura tersinggung oleh tatapan tajam Touka. Di sisi lain, Roma Hoito berdiri sambil mengamati kejadian itu layaknya penonton sebuah pertunjukan. Ia mengenali Nico. Mereka berdua adalah anggota Clones, meskipun baru secara resmi bertemu beberapa hari sebelumnya. Byakuya turun tangan dan meminta Touka untuk tenang, mengatakan bahwa Nico bukan musuh mereka, setidaknya kemungkinan besar tidak. Touka merespons dengan ragu. Nico pun menegaskan bahwa Byakuya benar, dan bahwa ia sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi anggota Aogiri Tree. Touka membantah, mengingat bahwa Nico sebelumnya terlihat berjalan bersama para anggota Aogiri. Nico lalu menjelaskan bahwa ia hanya ikut bersama dua bersaudara Bin karena ingin melihat siapa yang mampu membunuh Yamori. Tujuannya sama sekali berbeda dari Aogiri. Ia bertemu Yamori di sebuah klub dan merasa cocok, sehingga memutuskan untuk ikut dengannya. Meskipun Yamori adalah bagian dari Aogiri, Tatara memberinya izin untuk keluar masuk sesuka hati setelah ia memperkenalkan diri. Ia memang membantu Aogiri dalam beberapa hal, tetapi itu hanya agar ia bisa tetap berada di sisi Yamori. Ia sama sekali tidak peduli dengan visi besar organisasi tersebut. Nico kemudian menyatakan bahwa yang ia cari adalah keindahan yang membuat tulang belakang bergetar, sensasi menjijikkan seolah-olah sumsum tulang dijilat. Ia menemukan keindahan itu dalam diri Yamori. Ia menyesali kematian Yamori dan bertanya-tanya nama siapa yang diteriakkan Yamori pada saat-saat terakhirnya, sebuah tragedi karena ia tidak hadir untuk menyaksikannya sendiri. Nico bahkan menyeka air mata penyesalan yang tampak tulus. Keindahan yang dimaksud Nico adalah kegilaan menyimpang yang berkembang dalam diri Yamori setelah disiksa oleh Tokage. Pandangan Nico tentang keindahan sepenuhnya terdistorsi dan menjijikkan,
mencerminkan sifatnya yang benar-benar menyimpang. Nico bukanlah seorang transmigrator seperti Amaha Byakuya. Meskipun ia tidak mengetahui bahwa One Eye King, yang sesungguhnya adalah Kisou Arima, kemampuannya untuk menunjuk Sen Takatsuki sebagai sosok kunci sudah cukup mengerikan. Tingkat pengumpulan informasinya berada pada level yang bahkan tidak mampu dicapai oleh keluarga Wasu. Jika Wasu mengetahui kebenaran tersebut, Eto tidak akan mungkin bisa menerbitkan karya selama bertahun-tahun dengan nama pena Sen Takatsuki. Jaringan informasi Clones benar-benar luar biasa, dan hal itu kemungkinan besar menjadi alasan Nimura Furuta bergabung dengan mereka sejak awal. Byakuya tetap berwajah datar setelah mendengar pengungkapan Nico. Karena ia telah mengetahui rahasia-rahasia itu sejak lama, ia tidak menunjukkan reaksi emosional apapun. Namun justru ketenangan Byakuya itulah yang membuat Nico merasa seolah-olah badai sedang menunggu untuk meledak. Nico tahu bahwa Byakuya menyukai karya Sen Takatsuki, sehingga seharusnya mengetahui bahwa penulis favoritnya adalah One Eye King akan memancing reaksi tertentu. Nico sangat ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah Byakuya akan memverifikasi klaim tersebut dan kekacauan apa yang akan menyusul. Touka, yang tidak mengetahui isi percakapan mereka, bertanya kepada Byakuya tentang apa yang baru saja dikatakan Nico. Nico sendiri tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia memang hanya berniat memberitahu Byakuya, dan jika Byakuya ingin membagikannya, itu bukan urusannya. Ia datang hanya demi hiburan. Byakuya menjawab bahwa tidak ada yang penting, dan satu-satunya hal yang pasti adalah Nico bukan musuh mereka. Ia memilih untuk menyimpan rahasia tentang One Eye King itu untuk dirinya sendiri. Ia tidak berniat memberitahu siapapun, terutama karena Yoshimura berada di sana. Sang manajer tentu tidak ingin identitas Eto terungkap. Bahkan jika Eto bukan King, ia tetaplah One Eye All. Jika hal itu diketahui, Wasu tidak akan berhenti sampai berhasil menangkap half goal alami tersebut, siapapun raja bermata satu yang sebenarnya. Pada tahap ini, Eto belum siap menghadapi kekuatan penuh V. Di masa depan, ia memang akan membantai anggota V seolah mereka tidak berarti apa-apa, tetapi itu masih bertahun-tahun lagi. Eto di masa depan akan mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya melalui evolusi Kakuja dan kanibalisme, tumbuh jauh lebih besar dari wujudnya saat ini. Selain itu, jika identitas Sen Takatsuki terbongkar, Arima akan dipaksa menghentikan sandiwaranya dan menaati perintah V untuk membunuhnya. Eto tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi dan akan dipaksa hidup dalam pelarian tanpa akhir bersama sisa-sisa Aogiri. Touka menerima jawaban Byakuya tanpa menanyakan lebih lanjut. Perhatian Nico kemudian beralih ke Roma Hoito, wajah baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Roma dengan ceria memperkenalkan dirinya sebagai pegawai baru. Nico membalas dengan pujian bercampur narsisme, mengatakan bahwa Roma adalah gadis yang cantik, meskipun masih kalah cantik darinya sendiri. Keduanya bersikap seolah baru pertama kali bertemu, meskipun sebenarnya mereka saling mengenal dengan sangat baik. Itu adalah sandiwara kecil yang hanya mereka pahami. Nico kemudian berpamitan, secara khusus menyapa Byakuya sebelum pergi. Byakuya membalas dengan lambaian tangan tanpa ekspresi. Tiba-tiba, entah disengaja atau tidak, Roma tersandung dan menjatuhkan cangkir serta piring yang dibawanya hingga pecah di lantai. Touka merasa kesal karena tidak ada apapun di lantai yang bisa membuat seseorang tersandung. Enji menengahi, meminta Touka memaklumi karena Roma masih baru. Touka akhirnya mengalah dan hanya meminta Roma lebih berhati-hati lain kali. Roma menanggapinya dengan senyum polos dan tawa ringan, membuat Byakuya teringat bahwa Roma memang memiliki kebiasaan memecahkan peralatan makan, entah karena benar-benar ceroboh atau sekadar berpura-pura.
Krize kemudian memanggil Byakuya dan bertanya tentang ucapan Nico mengenai Aogiri yang ingin menangkap dirinya, dan Dr. Kanou menyebut mereka sebagai kunci tujuan Aogiri. Ia bertanya apakah itu berarti Aogiri tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Byakuya menjawab bahwa kemungkinan besar demikian dan bahwa Rize masih menjadi prioritas utama mereka, tetapi ia akan melindunginya. Rize menanggapinya dengan bercanda, mengatakan bahwa jika para maniak itu benar-benar muncul, ia akan kabur dan meninggalkan Byakuya. Byakuya hanya tersenyum tanpa menjawab. 1 bulan setelah operasi penindasan Aogiri Tree, pesta kemenangan CCG akhirnya diadakan. Namun, tidak seperti perayaan pada umumnya, tidak ada upacara kenaikan pangkat pada hari itu. Banyak penyelidik yang ikut bertempur masih dalam masa pemulihan dari luka-luka mereka, terutama penyelidik kelas khusus Shinohara yang masih terbaring di rumah sakit dengan anggota tubuhnya digips. Karena upacara promosi adalah acara yang jauh lebih formal, pelaksanaannya ditunda hingga para petarung utama kembali pulih. Amaha Byakuya meluruskan ucapan yang menyebut operasi terakhir sebagai kekalahan. Ia menegaskan bahwa itu hanyalah penarikan diri, bukan kekalahan. Hairu Ihei menanggapi dengan santai, menganggap perbedaannya tidak penting, lalu tertarik pada makanan di nampan Byakuya dan meminta untuk mencicipinya. Byakuya dengan tenang menyuapkan sepotong daging kepadanya. Hairu menikmati makanan itu dengan penuh kepuasan, dan keduanya berbincang serta tertawa ringan. Dari kejauhan, Koutaro Amon memperhatikan mereka dengan pikiran yang bergejolak. Sosok muda di depan matanya, yang penampilannya sulit ditebak apakah laki-laki atau perempuan, masih terlihat seperti anak kecil, namun telah dianugerahi medali sayap putih dan medali osmanthus perak. Itu berarti mereka telah menumpas gol peringkat S dan mencatat lebih dari 50 penindasan dalam 1 tahun. Prestasi tersebut jauh melampaui pencapaian Amon sendiri, meskipun usia mereka masih sangat muda. Ia memahami mengapa sosok itu bisa berjalan berdampingan dengan Kisou Arima. Arima dengan nada datar berkomentar bahwa akan menyenangkan jika Byakuya bisa membawa pulang sepasang lengan all di lain waktu, seolah berburu gol tingkat tinggi tidak berbeda dengan memburu hewan liar. Byakuya hanya menanggapi secara samar. Ia sama sekali tidak berniat melakukan hal tersebut. Yoshimura bukan lagi sosok yang sama seperti 10 tahun lalu, dan meskipun ia pernah selamat setelah kehilangan 2 lengan Kagune akibat Arima, tubuhnya sekarang belum tentu sanggup menanggung luka serupa. Byakuya tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk melukai pria tua itu. Arima kemudian menyebutkan bahwa performa Juzu Suzuya kali ini seharusnya cukup untuk memberinya promosi ke peringkat 2, meskipun ia masih harus berusaha dalam ujian tertulis dan lisan. Suzuya menyambut kabar itu dengan penuh kegembiraan. Arima lalu menyampaikan kepada Byakuya bahwa, berdasarkan rekomendasi ketua, ia akan ditempatkan di skuad Zero setelah mencapai peringkat penyelidik senior. Arima menanyakan pendapatnya hanya sebagai formalitas, karena keputusan ketua pada dasarnya tidak bisa ditolak. Byakuya memahami bahwa performanya telah menarik perhatian Wasu, dan mereka ingin menempatkannya di skuad Zero agar bisa diawasi secara langsung. Ia tidak menyadari bahwa sebenarnya Arima sendirilah yang mengusulkan hal itu kepada ketua. Tanpa ragu, Byakuya menerima penugasan tersebut. Amon menyaksikan percakapan itu dengan rasa iri. Selain Mado, Arima adalah penyelidik yang paling ia hormati. Bergabung dengan skuad Zero adalah sesuatu yang akan ia perjuangkan mati-matian jika diberi kesempatan. Melihat 2 anak muda bersama Arima, Amon menyadari bahwa mereka kemungkinan besar sudah menjadi anggota skuad Zero, yang menjelaskan pencapaian luar biasa mereka. Dibandingkan dengan mereka, pencapaiannya sendiri terasa kurang. Ia pun bertekad untuk bekerja lebih keras. Hairu dengan senang hati mengatakan bahwa mereka akan bekerja bersama lagi segera. Setelah itu,
Arima dan rombongannya bersiap pergi. Haru berpamitan dengan ceria, dan Byakuya membalasnya dengan senyuman. Setelah mereka pergi, Amon bertanya apakah Byakuya dan Suzuya mengenal Arima secara pribadi. Suzuya menjelaskan bahwa saat ia dan Byakuya menjalani magang, Wak Amole, mereka dipasangkan dengan Arima. Mendengar istilah itu, Amon teringat kenangan pahit. Mantan partner sekaligus kekasihnya, Touko Harima, juga merupakan lulusan kelas yang sama dan telah tewas dalam magang mereka di WOT ke-24. Melihat Byakuya dan Suzuya tidak hanya selamat, tetapi juga berkembang pesat, membuatnya diliputi rasa duka sekaligus kekaguman. Hingga kini, ia masih menggunakan kuin kue peninggalan Touko, Dojima setengah. Di WOT ke-20, Anteiku, Kaya Irimi merasa heran karena Touka belum juga datang. Biasanya, meskipun sibuk, Touka selalu memberi kabar. Roma Hoito dengan nada pura-pura khawatir berspekulasi bahwa mungkin Touka diculik, menyebutnya sebagai target empuk bagi pria tua menyeramkan. Hinami Fueguchi berharap Touka hanya lupa waktu, meskipun jelas terlihat ia cemas. Byakuya terdiam sejenak. Ia yakin Roma mengetahui sesuatu. Jika Roma menyebut penculikan, itu berarti sebuah petunjuk. Pikirannya langsung tertuju pada Susukiyama. Sang gurme mungkin belum melepaskan obsesinya dan menculik Touka untuk menekan Byakuya. Dalam kondisi sekarang, Touka bukan tandingan Sukiyama. Diet jangka panjang dengan pengganti makanan manusia telah melemahkan fisiknya. Jika ia diculik karena dirinya, Byakuya tidak bisa tinggal diam. Byakuya meminta Rize melacak lokasi Sukiyama. Rize menyanggupi, menjelaskan bahwa jika ia mengetahui area umum, ia bisa melacak aroma Sukiyama. Ia menduga Touka memang telah diculik olehnya dan terdengar sedikit kesal karena Byakuya kembali menyelamatkan gadis lain. Byakuya menjawab bahwa ia harus melakukannya karena Touka berada dalam bahaya akibat dirinya. Rize akhirnya setuju membantu dan bahkan menyatakan bahwa jika Sukiyama masih tidak tahu diri, mereka sebaiknya membunuhnya saja. Saat Rize Kamishiro bersiap memburu Sukiyama untuk menyelesaikan urusan mereka, sebuah surat tiba di Anteiku. Kaya Irimi memeriksa amplop itu dan menyebutkan bahwa pengirimnya adalah Sukiyama. Mendengar nama tersebut, Amaha Byakuya langsung menyadari bahwa kecurigaannya benar. Hilangnya Touka Kirishima pasti ulah sang gurme. Irimi menyerahkan surat itu kepada Byakuya karena memang ditujukan kepadanya. Setelah membaca isinya, Byakuya memastikan bahwa kekhawatirannya tidak salah. Touka telah disergap dan diculik, dan Ken Kaneki juga ditangkap. Sukiyama menjelaskan bahwa Kaneki sebagai teman dan Touka sebagai rekan dekat Byakuya adalah sandera yang sempurna untuk menekannya. Sebenarnya, pilihan Sukiyama sangat terbatas. Rize, Enji Koma, dan Kaya Irimi tidak mungkin disentuh tanpa risiko kematian instan. Antara pasangan Fueguchi dan Touka, Sukiyama memilih Touka karena ia lebih memahami kekuatannya. Dalam surat itu disebutkan bahwa Touka dan Kaneki masih hidup, tetapi Byakuya diminta datang sendirian sebelum hari berakhir untuk menukar dirinya dengan mereka. Byakuya memahami bahwa itu adalah jebakan. Sukiyama pasti telah menyiapkan penyergapan untuk memastikan ia tidak bisa melarikan diri. Rize bertanya apakah ia perlu mengikuti dari bayangan, tetapi Byakuya menolak. Ia memilih pergi sendiri karena ingin melihat langsung trik apa yang disiapkan Sukiyama. Ia mengetahui kekuatan keluarga Sukiyama. Aset mereka yang paling berbahaya adalah para pelayan peringkat S dan SS, namun itu tidak cukup untuk membuatnya gentar. Tak lama kemudian, seluruh staf Anteiku mengetahui bahwa hilangnya Touka berkaitan dengan Sukiyama. Hinami Fueguchi dengan cemas bertanya apakah Byakuya akan menyelamatkan Touka seorang diri.
Byakuya mengangguk dan menyatakan bahwa itu satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan Touka dan Kaneki. Hinami memintanya berhati-hati. Irimi menyatakan bahwa mereka semua bergantung padanya untuk membawa Touka kembali, dan Koma menambahkan bahwa mereka kembali berutang padanya. Byakuya menjawab bahwa semua ini terjadi karena dirinya, sehingga sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menyelesaikannya. Rize dan Yoshimura tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan Byakuya. Mereka adalah satu-satunya yang telah menyaksikan langsung kemampuan sejatinya saat penyerbuan Aogiri di WOT ke-11. Byakuya tiba di lokasi pertemuan yang ditentukan, sebuah tempat parkir bawah tanah terbengkalai di WOT ke-19. Ia menyusuri area gelap itu sambil mengamati sekeliling hingga akhirnya menemukan Susukiyama. Tsukiyama tidak datang sendirian. Dua sosok berdiri di sisinya. Salah satunya adalah seorang pelayan berambut ungu dengan poni panjang menutupi sisi kanan wajahnya, mengenakan topeng yang menutupi bagian atas hidung. Byakuya mengenalinya sebagai Kanae, yang sebenarnya bernama Karen von Rossewald. Setelah keluarganya di Jerman dimusnahkan oleh CCG, ia melarikan diri ke cabang utama keluarga Tsukiyama dan hidup dengan identitas sebagai pria. Ia memiliki kekuatan peringkat S. Sosok lainnya adalah seorang wanita berseragam pelayan dengan topeng serupa. Ia bukan pelayan biasa, melainkan Matsumae, ghoul peringkat SS dari keluarga Tsukiyama. Kedua pelayan ini sangat berbahaya. Dalam garis waktu asli, Haruihei pernah terbunuh saat melawan mereka, sebagian karena kecerobohannya sendiri, tetapi juga karena harus menghadapi ghoul peringkat S dan SS secara bersamaan. Bahkan dengan kekuatan setara kelas spesial, Haru tidak mampu bertahan dari gabungan kekuatan mereka. Melihat Tsukiyama membawa Kanae dan Matsumae sekaligus, Byakuya menyadari bahwa sang gurme serius. Namun, jelas Tsukiyama tidak mengetahui pencapaian Byakuya melawan Aogiri Tree. Penilaiannya terhadap kekuatan Byakuya kemungkinan masih berdasarkan insiden restoran Ghoul. Jika ia tahu yang sebenarnya, ia pasti akan membawa pasukan yang jauh lebih besar. Byakuya langsung menanyakan keberadaan Ken Kaneki dan Touka Kirishima. Tsukiyama kemudian memerintahkan Kanae untuk membawa mereka keluar. Sebelumnya, Matsumae telah mengintai area dan memastikan bahwa Byakuya benar-benar datang sendirian, sehingga Tsukiyama merasa aman untuk menunjukkan sandera. Kanae bergerak cepat dan membawa keluar Kaneki serta Touka dalam keadaan terikat dan dibungkam. Tsukiyama dengan senyum halus menawarkan pertukaran, jika Byakuya menyerahkan dirinya, ia akan membebaskan keduanya. Byakuya menyetujuinya dengan satu syarat, yaitu agar Kaneki dan Touka dilepaskan ikatannya terlebih dahulu sebelum ia melangkah maju. Touka Kirishima melontarkan makian penuh kebencian. Ia menyadari bahwa Susukiyama telah menggunakan dirinya dan seorang siswa tak bersalah sebagai sandera untuk memaksa Amaha Byakuya datang ke konfrontasi terisolasi ini. Touka tahu Tsukiyama bukan lawan yang mudah, dan kini ia membawa dua pelayan dengan kekuatan yang belum diketahui. Kekhawatiran terhadap keselamatan Byakuya menekan dadanya, dan ia tidak sanggup meninggalkannya begitu saja. Sementara Ken Kaneki sudah bergegas menuju pintu keluar dari parkiran bawah tanah, Touka tetap berdiri di tempatnya, menatap Tsukiyama dengan kebencian membara. Ia sama sekali tidak berniat pergi. Tsukiyama menyadari keraguannya dan justru merasa semakin senang. Dalam pandangannya, Touka saat ini terlalu lemah untuk menjadi ancaman. Jika itu terjadi bertahun-tahun lalu, ia mungkin akan waspada terhadap kekuatannya, tetapi tidak sekarang. Byakuya mencoba berbicara, hendak meyakinkan Touka bahwa situasinya terkendali, namun Touka memotong ucapannya. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan pergi dan tidak akan meninggalkan Byakuya sendirian. Ia bersumpah akan menghajar Tsukiyama sampai hancur. Kanae tersulut amarah oleh hinaan itu dan berniat menyerang Touka,
tetapi Tsukiyama menghentikannya. Ia memerintahkan Kanae untuk mengabaikan Touka dan memprioritaskan penangkapan Byakuya, karena ia tidak sabar lagi untuk akhirnya mencicipinya. Tsukiyama mengeluarkan sapu tangan yang dulu dilemparkan Rize kepadanya, masih menyimpan aroma Byakuya, dan ekspresinya berubah menjadi mabuk dan gila oleh hasrat. Byakuya mengamati area sekali lagi. Memang hanya ada Tsukiyama, Matsumae, dan Kanae. Jelas Tsukiyama percaya bahwa kekuatan ini sudah cukup untuk menjebaknya. Karena insiden sebelumnya di restoran Ghoul tidak melibatkan Ghoul kelas atas dan Byakuya juga tidak menunjukkan kekuatan penuhnya, Tsukiyama telah meremehkannya secara fatal. Ia tidak menyadari bahwa bahkan Kaneki peringkat S mampu menghabisi restoran Ghoul seorang diri. Selain kepala keluarga, Matsumae adalah petarung terkuat yang dimiliki keluarga Tsukiyama, sehingga Su merasa tak terkalahkan. Byakuya menyatakan bahwa jika Touka tetap tinggal, maka mereka akan bertarung bersama. Walaupun kehadirannya tidak mengubah hasil akhir baginya, ia tidak akan mengusirnya. Tsukiyama mengejek niat perlawanan itu dan menyarankan Byakuya untuk bersikap patuh agar rasa sakitnya berkurang, namun Byakuya menjawab datar bahwa melawan adalah reaksi wajar jika seseorang ingin memakannya. Touka dengan cepat menyusun rencana. Ia akan menghadapi Tsukiyama, sementara Byakuya menangani dua pelayan lainnya. Byakuya menyetujui dan memperingatkannya agar berhati-hati. Touka membalas dengan tatapan dingin ke arah Tsukiyama dan bersumpah tidak akan membiarkannya bertindak sesuka hati. Tsukiyama menertawakannya, menyindir bahwa Touka telah melemah karena terlalu lama tidak memakan daging segar. Touka menjawab bahwa hanya ada satu cara untuk membuktikannya. Kagunenya meledak keluar, satu sayap api yang indah sekaligus bergerigi. Tsukiyama memerintahkan Kanae dan Matsumae untuk tidak ikut campur dan menyerahkan Touka padanya, sementara mereka bertugas mengamankan Byakuya. Matsumae menyetujui perintah itu, karena ia tahu kondisi Touka sudah jauh dari puncaknya. Pertarungan pun pecah. Matsumae dan Kanae menerjang Byakuya bersamaan, sementara Tsukiyama berhadapan langsung dengan Touka. Byakuya segera membuka koper dan mengaktifkan Queen Q13 S Jason dalam mode jarak jauh. Rentetan pecahan Kagune terkristalisasi melesat ke arah kedua pelayan. Matsumae menghindar dengan lincah dan mendekat, tetapi Kanae lengah dan bahunya tergores oleh salah satu pecahan. Ia mengumpat, menyadari bahwa manusia yang diincar tuannya jauh lebih merepotkan dari perkiraan. Di sisi lain parkiran, Touka dan Tsukiyama saling bertukar serangan Kagune dengan cepat. Dalam hitungan detik, Touka mulai terdesak. Jeda panjang antara waktu makannya telah menghancurkan stamina dan kekuatannya lebih parah dari yang ia sadari. Tsukiyama memanfaatkan celah tersebut, menusuk lengan Touka dengan kagunenya sebelum menendangnya keras hingga tubuhnya meluncur di lantai beton. Tsukiyama mengejeknya, menyatakan bahwa Touka sudah melewati masa jayanya. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan membunuhnya, karena seluruh perhatiannya hanya tertuju pada Amaha Byakuya, dan Touka hanya perlu duduk dan menonton. Touka Kirishima menggenggam lengan Amaha Byakuya, masih ragu saat ia menggigitnya dengan hati-hati. Karena sel Hashirama yang sangat kuat, satu gigitan kecil saja sudah cukup untuk langsung memulihkan Touka dari kondisi sangat melemah ke puncak kekuatannya, bahkan melampauinya. Lonjakan energi yang tiba-tiba mengalir di tubuhnya membuatnya terkejut, namun yang lebih mengejutkan lagi adalah rasa Byakuya itu sendiri. Ia akhirnya memahami mengapa Tsukiyama begitu terobsesi dengannya, begitu pula Rize Kamishiro yang selalu berada di dekatnya. Mengesampingkan pikirannya, Touka segera bergerak maju begitu kekuatannya kembali, menatap Tsukiyama dengan penuh amarah dan melontarkan hinaan. Tsukiyama sendiri sudah menerjang ke arah mereka dalam keadaan kalap, sepenuhnya terbuka tanpa pertahanan. Ia tidak menyadari serangan yang datang.
Touka menghantam rahangnya dengan lutut secara brutal. Benturan antara kekuatan serangan dan momentum lari Sukiyama menghancurkan rahangnya seketika, beberapa giginya terpental, dan tubuhnya hampir terangkat dari tanah. Kanae berteriak panik melihat tuannya terluka parah. Meski dirinya juga cedera, ia mencoba berlari mendekat, tetapi terlambat. Sayap Ukaku Touka mengembang dan menghujani Sukiyama dengan pecahan Kagune terkristalisasi. Sukiyama pun tumbang di bawah rentetan serangan tersebut. Pada saat itu, sebuah notifikasi berbunyi di benak Byakuya, menandakan bahwa pilihan telah diselesaikan dan ia memperoleh poin integrasi. Melihat Sukiyama berada dalam bahaya, Matsumae segera maju untuk menghentikan Touka. Walaupun Touka kini jauh lebih kuat, ia tetap tidak sebanding dengan seorang veteran peringkat SS seperti Matsumae. Koukaku Matsumae melesat dengan kecepatan mengerikan. Touka yang terkejut hampir tidak sempat bereaksi dan hanya mampu menyilangkan sayapnya sebagai pertahanan. Hantaman itu melemparkannya jauh ke belakang. Saat Touka hampir menabrak dinding beton, Byakuya muncul dan menangkapnya di udara. Ia meletakkannya dengan lembut dan menyatakan bahwa ia akan mengambil alih pertarungan. Touka terdiam sejenak, wajahnya memerah karena malu atas situasi tersebut. Byakuya menyatakan bahwa permainan ini sudah berlangsung terlalu lama. Matsumae, yang memahami betul betapa berbahayanya Byakuya setelah menyaksikan kecepatannya dalam serangan Aogiri, berteriak memerintahkan Kanae untuk membawa Sukiyama kabur. Kanae segera mengangkat Sukiyama yang terluka dan berusaha melarikan diri. Namun Byakuya tidak membiarkannya. Ia menghilang dan muncul kembali tepat di hadapan Kanae dengan teknik gerak cepat. Ia mengayunkan 13 Jason ke arah Sukiyama, tetapi Kanae mengorbankan tubuhnya sendiri untuk melindungi tuannya. Sebuah luka mengerikan mengoyak punggungnya. Ia menahan jeritan kesakitan dan tetap fokus pada tugasnya, siap mati demi Sukiyama. Matsumae kembali menyerang Byakuya. Ia memanipulasi Koukakunya dengan kemampuan Kagune Detachment, membentuk jaring pertahanan yang rapat untuk menahan Byakuya. Namun Byakuya telah mengetahui kemampuan itu sejak awal. Ia mengubah Jason ke bentuk pedang Rinkaku dan memanfaatkan hierarki alami Kagune. Dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, ia merobek jaring Koukaku tersebut hanya dalam hitungan detik. Pertarungan jarak dekat pun terjadi. Serangan Matsumae terus-menerus, tetapi tak satu pun mengenainya. Byakuya bergerak dengan kelincahan yang mustahil, seolah membaca setiap niat Matsumae sebelum ia bergerak. Keputusasaan mulai menguasai dirinya. Byakuya kemudian mengeluarkan Queen Nutcracker 1/76 dan melemparkannya dengan kecepatan kilat ke arah mata Matsumae. Serangan itu terlalu cepat untuk dihindari. Pisau itu menembus mata kirinya, dan sebelum ia sempat berteriak, Jason menghantamnya dengan sabetan mendatar yang menghancurkan tulang rusuknya dan melemparkannya jauh. Pikiran pertama Matsumae bukanlah tentang lukanya, melainkan tentang Kanae dan Sukiyama yang belum berhasil melarikan diri. Byakuya mengubah Jason ke mode meriam dan menembakkan rentetan pecahan ke arah mereka. Serangan itu menghancurkan Bikaku Kanae dan membuatnya ambruk, menjatuhkan Sukiyama dari pelukannya. Matsumae mencoba bangkit, tetapi Byakuya muncul di hadapannya dan menghantam Kakuhou-nya, melumpuhkannya sepenuhnya. Notifikasi kembali muncul, menandakan kekalahan Kanae dan Matsumae serta hadiah poin integrasi. Dengan kedua pelayan Sukiyama tak berdaya, Byakuya mengalihkan pandangannya ke Sukiyama. Ia berniat mengakhiri semuanya. Touka menyaksikan dari kejauhan dengan terpaku. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah pertarungan, melainkan pembantaian. Kekuatan Byakuya jauh melampaui bayangannya, dan kekhawatirannya sebelumnya terbukti tidak berdasar. Kanae dan Matsumae telah sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Regenerasi mereka berjalan sangat lambat.
Dibutuhkan waktu lama sebelum mereka bahkan mampu berdiri, apalagi bertarung kembali. Selanjutnya, saatnya mengakhiri Su Sukiyama. Amaha Byakuya sebenarnya tidak pernah berniat membunuhnya, tetapi sejak Sukiyama berani menggunakan orang-orang yang dekat dengannya sebagai alat ancaman, nasibnya telah ditentukan. Bahkan jika itu berarti menjadikan keluarga Sukiyama sebagai musuh, gurme itu tidak bisa dibiarkan hidup. Touka Kirishima menyaksikan semuanya dengan linglung. Dalam waktu yang sangat singkat, Byakuya telah melumpuhkan 2 pelayan elit keluarga Sukiyama. Itu bukan sekadar kemenangan, melainkan penindasan mutlak. Kekuatan Byakuya jauh melampaui bayangannya. Ia sebelumnya khawatir Byakuya akan menghadapi ghoul sekelas Matsumae, yang terasa bahkan lebih mengerikan daripada Yamori, tetapi kekhawatiran itu sepenuhnya tidak berdasar. Saat Byakuya melangkah maju untuk memberikan serangan terakhir, sebuah sosok tiba-tiba bergerak cepat dan menghalangi jalannya. Byakuya menajamkan pandangannya ke arah pria parubaya bersetelan jas rapi. Pria itu adalah Mirumo Sukiyama, kepala Sukiyama Group sekaligus ayah Su. Tanpa sepatah kata pun, Mirumo berlutut dan menempelkan dahinya ke lantai beton dingin dalam posisi dogesa. Ia menyampaikan permohonan maaf terdalam atas kesalahan putranya dan memohon belas kasihan agar nyawa Su diselamatkan. Sebagai gantinya, ia bersedia menerima syarat apapun yang ditetapkan. Mirumo memohon demi putranya. Ia telah mendengar rumor tentang rencana Su yang melibatkan seorang penyelidik CCG dan merasakan firasat buruk, memilih untuk mengikuti mereka. Kekhawatirannya terbukti benar. Situasinya telah berubah menjadi bencana. Byakuya menatapnya dengan tatapan dingin tanpa emosi, sama sekali tidak terkejut dengan tindakan itu. Dalam cerita asli, Mirumo memang sangat memanjakan Su dan rela melakukan apapun demi melindunginya. Pada insiden pemusnahan Rosewal, Mirumo bahkan menyerahkan diri ke CCG tanpa perlawanan hanya untuk memastikan Su bisa melarikan diri. Mengingat kekuatan Mirumo yang kemungkinan berada di tingkat SSS, penyerahan dirinya adalah satu-satunya alasan operasi tersebut tidak berubah menjadi pertumpahan darah besar-besaran. Ketika Byakuya hendak mengabaikannya dan melangkah pergi, sistem kembali memunculkan misi pilihan. Pilihan pertama adalah mengabaikan permohonan Mirumo dan menghabisi Su, Kanae, serta Matsumae. Pilihan kedua adalah menangkap Mirumo dan membongkar identitas keluarga Sukiyama ke publik, dengan konsekuensi menarik perhatian besar Wasu. Pilihan ketiga adalah menyelamatkan nyawa Su dengan imbalan perbudakan Matsumae dan kendali mutlak atas keuangan Sukiyama Group sebagai modal awal pendirian organisasi Akatsuki, disertai informasi lanjutan tentang Infinite Tsukuyomi. Ekspresi Byakuya menjadi serius. Imbalan yang ditawarkan sangat besar, menandakan pentingnya keputusan ini. Terutama pilihan ketiga, yang secara jelas mengarahkan dirinya untuk membangun Akatsuki. Menggunakan Sukiyama Group sebagai fondasi adalah langkah strategis yang sempurna. Saat Eto mendirikan Aogiri, kendala terbesarnya adalah kemiskinan, hingga ia harus menjadi penulis terkenal demi pendanaan. Dengan kekayaan Sukiyama Group, Byakuya tidak akan menghadapi masalah itu. Namun, hal yang paling menarik perhatiannya adalah penyebutan Infinite Tsukuyomi. Setelah terdiam sejenak, Byakuya mengambil keputusan. Ia menyatakan syaratnya dengan suara dingin tanpa sedikit pun kesopanan. Matsumae menjadi miliknya, ia memperoleh akses tanpa batas ke seluruh aset Sukiyama Group, dan Su Sukiyama tidak boleh menyentuh siapapun di sekitarnya lagi. Jika peringatan itu dilanggar, Su akan dihancurkan tanpa ampun. Mirumo langsung menyetujui. Ia kemudian menoleh ke arah Matsumae yang terengah-engah di lantai. Matsumae menerima syarat tersebut dengan suara lemah, asalkan keselamatan tuan mudanya terjamin. Demi Su, ia bersedia mengorbankan segalanya, karena ia selalu menganggap Su seperti adik kandungnya sendiri.
Sistem mengonfirmasi bahwa pilihan ketiga telah diselesaikan dan menghadiahkan poin integrasi serta informasi Infinite Tsukuyomi. Informasi tersebut menjelaskan bahwa meskipun dunia ini tidak memiliki biju maupun cakra, rencana mata bulan tetap dapat diwujudkan. Infinite Tsukuyomi versi ini akan menenggelamkan seluruh dunia, manusia dan Goal, ke dalam dunia fiksi yang indah. Ia tidak menyerap cakra atau menciptakan White Zetsu, melainkan menyerap seluruh Kakuhou, Kagune, dan sel RC abnormal hingga semua Goal berubah secara permanen menjadi manusia. Untuk membuka informasi lanjutan, Akatsuki harus didirikan dengan syarat seorang pemimpin, 2 Goal peringkat SS, dan 4 Goal peringkat S. Pupil Byakuya menyempit saat membaca data tersebut. Jika informasi ini benar, maka Infinite Tsukuyomi versi sistem adalah solusi mutlak bagi dunia ini. Perdamaian sejati antara manusia dan Goal tidak mungkin tercapai karena sifat biologis Goal itu sendiri. Bahkan dengan makanan sintetis sempurna sekalipun, akan selalu ada Goal yang berburu demi kesenangan atau kekuasaan. Dalam akhir cerita asli, perdamaian hanya bertahan karena ancaman Dragon dan keberadaan One Eye King, Kaneki, sebuah keseimbangan yang rapuh dengan banyak Goal masih memburu manusia secara diam-diam. Pada akhirnya, para anak Dragon akan berevolusi menjadi bentuk menyerupai manusia, yang pada dasarnya menjadikan mereka Goal baru, dan siklus pembantaian akan dimulai kembali. Sebaliknya, Infinite Tsukuyomi versi sistem adalah solusi absolut. Menurut sistem, pendirian Akatsuki adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan Infinite Tsukuyomi. Amaha Byakuya mengakui bahwa gagasan membangun Akatsuki dan melaksanakan rencana mata bulan memiliki daya tarik tersendiri baginya. Tantangan terdekat terletak pada pemenuhan syarat khusus yang ditetapkan sistem untuk komposisi inti organisasi tersebut. Byakuya akan bertindak sebagai pemimpin, tetapi pembentukan resmi Akatsuki mensyaratkan setidaknya 2 Goal peringkat SS dan 4 Goal peringkat S sebagai anggota inti. Ia kini memahami alasan sistem mendorongnya untuk memperbudak Matsumae. Wanita itu adalah aset SS rank yang siap pakai. Untuk anggota lainnya, kekuatan sejati Rize Kamishiro kemungkinan telah mencapai peringkat SS atau bahkan lebih tinggi, tergantung pada penilaian sistem. Itu menyisakan 4 slot peringkat S. Kurona dan Nashiro Yasuhisa dapat mengisi 2 posisi, sementara Kanae bisa menjadi kandidat ketiga untuk memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Byakuya langsung menyingkirkan kemungkinan memasukkan Susukiyama. Selama pria itu tidak mengalami perubahan karakter yang benar-benar mendasar, Byakuya tidak akan memberinya kesempatan kedua, apalagi posisi dalam organisasinya. Dengan nada datar, Byakuya menunjuk Kanae dan menyatakan agar Goal itu juga dijadikan pelayannya. Ia menegaskan bahwa jika permintaan tersebut dipenuhi, ia tidak akan lagi mempersulit urusan putra Mirumo, meskipun sebenarnya ia tidak pernah menargetkan Su, melainkan terus diprovokasi olehnya. Mirumo Tsukiyama menerima permintaan itu tanpa ragu dan menyatakan akan mendisiplinkan putranya dengan semestinya. Meski menjabat sebagai presiden Tsukiyama Group yang mendunia, Mirumo rela merendahkan diri sepenuhnya demi keselamatan anaknya. Ia adalah seorang ayah yang berbakti, meski dikutuk memiliki putra yang terus mengundang bencana. Jika bukan karena obsesi Su, pemusnahan keluarga Tsukiyama dalam alur waktu asli tidak akan pernah terjadi. Berbeda dengan Matsumae yang masih sadar, Kanae telah pingsan akibat luka-lukanya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya baru saja diserahkan sebagai milik Byakuya. Kemunculan mendadak Mirumo dan permohonan putus asanya membuat Touka Kirishima terpaku. Ia tahu keluarga Tsukiyama sangat berpengaruh, tetapi menyaksikan kepala kekaisaran sebesar itu berlutut di atas beton dingin dan memohon ampun berada jauh di luar perkiraannya. Mirumo tetap dalam posisi dogesa dan menolak bangkit sebelum diizinkan.
Byakuya akhirnya memerintahkannya untuk berdiri dan menyatakan bahwa urusan untuk saat ini telah selesai. Saat Mirumo bangkit dan melihat Touka berdiri di sisi Byakuya, ia menyadari bahwa gadis itu juga merupakan korban kegilaan putranya. Tanpa ragu, ia kembali menjatuhkan diri dalam dogeza di hadapan Touka. Touka terkejut dan refleks mundur, menyuruhnya berhenti karena merasa tidak nyaman. Amarahnya sendiri telah banyak mereda setelah sebelumnya ia melampiaskan kemarahannya dengan memukuli Su. Sebelum pergi membawa Su, Mirumo memberikan perintah terakhir kepada Matsumae. Mulai hari itu, Matsumae dan Kanae harus mematuhi setiap perintah Byakuya. Ia menyebutnya sebagai harga atas kegagalan mereka hari ini. Matsumae menerima perintah itu dengan suara lirih sambil setengah berlutut. Kakuhou-nya mengalami kerusakan parah, membuat regenerasinya terhenti dan sekadar berdiri pun terasa sulit. Setelah Mirumo dan Su meninggalkan tempat itu, Byakuya menatap Matsumae dengan dingin dan memerintahkannya untuk mengangkat Kanae yang tidak sadarkan diri dan mengikutinya. Ia tidak peduli pada kondisi luka Matsumae atau kesulitannya bergerak. Selama Kakuhou tidak hancur sepenuhnya, Goul pasti akan pulih. Lagi pula, Matsumae dan Kanae sendiri yang memilih mengangkat tangan melawannya. Matsumae mengangguk patuh, menelan segala keluhannya. Setiap langkah terasa menyiksa, tetapi ia memaksakan diri untuk berdiri. Nyawanya dan nyawa Kanae kini berada di tangan bocah itu. Lebih dari itu, jika mereka gagal memuaskannya, status Byakuya sebagai penyelidik bisa memicu perang besar-besaran CCG terhadap keluarga Tsukiyama, yang akan menempatkan tuan dan tuan muda dalam bahaya maut. Ia mengangkat tubuh Kanae ke pundaknya dan mulai berjalan tertatih mengikuti Byakuya. Ketika mereka keluar dari gedung parkir bawah tanah dan mendekati area yang lebih ramai, Touka mendekat dan berbisik kepada Byakuya. Ia merasa hukuman yang diterima kedua Goul itu sudah cukup, dan jika ada orang melihat kondisi mereka lalu memanggil polisi, situasinya akan menjadi kacau. Karena tidak mengetahui bahwa Kanae sebenarnya adalah seorang wanita yang menyamar, Touka menyebut mereka berdua sebagai pria. Byakuya menyetujui pendapat tersebut. Ia memutuskan mereka masing-masing akan membawa satu Goul dan membawanya kembali ke Anteiko untuk pemulihan terlebih dahulu. Berjalan melintasi kota dengan dua Goul berlumuran darah terlalu berisiko dan dapat memancing perhatian warga. Byakuya berhenti di depan Matsumae dan menanyakan namanya. Terkejut oleh pertanyaan mendadak itu, Matsumae ragu sejenak sebelum menjawab dengan suara lemah, memperkenalkan dirinya sebagai Matsumae Tsukiyama. Byakuya menyatakan akan membawanya ke tempat aman untuk memulihkan diri dan menyuruhnya bertahan. Ia kemudian menyesuaikan posisinya dan memberi isyarat agar Matsumae naik ke punggungnya. Matsumae tertegun dan terbata-bata, kebingungan. Ia mengira Byakuya akan terus memaksanya berjalan sebagai bentuk hukuman tambahan. Touka Kirishima menyadari bahwa Kanae sebenarnya adalah seorang perempuan, meskipun baginya hal itu tidak terlalu penting dalam situasi saat ini. Ia mengangkat tubuh Kanae ke punggungnya dengan hati-hati karena Kanae masih tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Touka dan Amaha Byakuya bergerak cepat melintasi atap-atap kota, melompat dari satu gedung ke gedung lain. Matsumae, yang berada di punggung Byakuya, terpaksa memeluk lehernya dengan erat agar tidak terjatuh. Dalam posisi tersebut, tubuhnya menempel langsung ke punggung Byakuya. Jika bukan karena luka parah yang dideritanya, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya berada dalam situasi sedekat itu. Tak lama kemudian, mereka tiba dengan selamat di Anteiko. Matsumae dan Kanae dibawa ke lantai 2 dan dibaringkan di sofa. Byakuya memerintahkan mereka untuk tetap di sana dan fokus pada regenerasi sebelum kembali ke lantai bawah. Ia tidak khawatir keduanya akan berbuat macam-macam, karena mereka tidak cukup bodoh untuk melawan orang yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Di lantai bawah,
Kaya Irimi menanyakan identitas dua orang tersebut. Touka menjelaskan bahwa mereka adalah pelayan keluarga Tsukiyama dan bahwa Tsukiyama telah ditangani. Ia kemudian menceritakan seluruh kejadian yang baru saja berlangsung, membuat staf Anteiku bereaksi dengan keterkejutan yang beragam. Irimi menyatakan kemarahannya terhadap tindakan Tsukiyama yang tercela, sementara Enjikoma mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan Byakuya, mengingat reputasi mengerikan para pelayan Tsukiyama. Touka mengakui kekuatan mereka dan menambahkan bahwa salah satu di antaranya setara dengan Yamori, tetapi tetap dihancurkan sepenuhnya oleh Byakuya. Roma Hoito ikut menyela dengan antusias palsu, menyebut Yamori sebagai monster dan langsung menjadikan Byakuya sebagai idolanya, bahkan memanggilnya Lord Amaha. Byakuya merasa jengkel, menyadari bahwa Roma hanyalah berakting. Bagi kelompok clown, keberadaan penyelidik CCG yang sangat kuat dan hidup berdampingan dengan para ghoul, terlebih lagi bersama Rize Kamishiro, adalah hiburan terbaik. Mereka kemungkinan sudah mengetahui banyak hal tentang dirinya. Renji Yomo menyatakan kelegaannya karena Touka selamat dan menanyakan rencana terhadap dua ghoul di lantai atas. Byakuya menjelaskan bahwa keduanya kini telah diperbudak olehnya sebagai bagian dari harga yang ditawarkan kepala keluarga Tsukiyama demi menyelamatkan nyawa putranya. Perkataan itu memicu kecurigaan Touka, terutama setelah ia mengetahui bahwa Kanae adalah perempuan dan menyadari bahwa Byakuya sudah mengetahuinya sejak awal. Ia bertanya dengan nada curiga apakah Byakuya menyelamatkan Tsukiyama karena menyukai kedua pelayan tersebut. Hinami Fueguchi menjadi bingung mendengar kombinasi kata perempuan dan diperbudak, sementara Ryoko Fueguchi berusaha menenangkan suasana dengan menyatakan bahwa Byakuya tidak mungkin berbuat hal aneh. Roma menambahkan komentar genit dengan nada bercanda, sementara Koma dan Irimi hanya tertawa kecil, dan Yomo tetap tak bereaksi. Byakuya dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa perbudakan itu dilakukan karena ia membutuhkan kekuatan mereka untuk rencana ke depan, dan bagian terpenting dari kesepakatan itu adalah akses penuh ke sumber daya finansial Tsukiyama Group. Touka akhirnya mengangguk dan mengakui kesalahpahamannya, menyadari betapa besar nilai kekayaan dan pengaruh keluarga Tsukiyama. Saat Touka masih meluapkan kekesalannya terhadap Tsu kepada staf lainnya, Byakuya naik ke lantai atas untuk memeriksa kondisi aset barunya. Ia membuka pintu tanpa mengetuk dan langsung terdiam. Matsumae sedang mengganti pakaian. Punggungnya menghadap pintu dan ia belum sepenuhnya membuka pakaiannya, sehingga yang terlihat hanya punggungnya yang pucat dan tubuhnya yang ramping. Terkejut oleh suara pintu, Matsumae hampir berbalik, tetapi Byakuya segera memerintahkannya untuk berhenti agar ia tidak melihat lebih jauh. Matsumae membeku, menyadari situasinya, wajahnya memerah karena malu. Berkat peringatan Byakuya, ia tetap membelakangi pintu dan segera mengenakan kembali pakaiannya. Byakuya dengan tenang menanyakan alasan mengapa ia tidak mengunci pintu, seolah tidak terpengaruh oleh kejadian tersebut. Dengan suara pelan, Matsumae menjelaskan bahwa ia tidak ingin banyak bergerak karena hanya ingin memeriksa lukanya dan tidak menyangka Byakuya akan naik secepat itu. Ia kemudian memanggil Byakuya dengan sebutan "Tuan", memaksakan gelar tersebut keluar dari mulutnya. Ia tahu ia tidak memiliki pilihan lain selain merendahkan diri sepenuhnya. Jika ia gagal memenuhi kehendaknya, keselamatan Tuan Muda dan seluruh keluarga Tsukiyama bisa terancam.